Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar pembagian berbagai pecahan. Yuk sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini Bu Guru punya contoh soal 3/4 dibagi 1/2. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jika semua sudah terubah menjadi pecahan biasa, langkah berikutnya adalah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, lalu menjadikan pembilang sebagai penyebut dan penyebut sebagai pembilang. Nah, kita masuk cara yang pertama. 3/4 dibagi 1/2. 1/2 diubah menjadi pecahan campuran yaitu adalah 3/2. Maka didapatkan 3/4 dibagi 3/2. Untuk menghitung pembagian pecahan, kalian harus mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Lalu, pecahan yang paling belakang dijadikan terbalik, yaitu pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Maka didapatkan 3/4 dikali 2/3. 3 dikali 2 per 4 dikali 3 sama dengan 6/12. 6/12 kita sederhanakan dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Cara yang kedua, 3/4 dibagi 3/2. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali, menjadi 3/4 dikali 2/3. Angka 3 bisa kita coret. Lalu angka 2 dan 4 juga bisa kita coret menjadi seperti ini. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1/2. Contoh yang kedua. 1/3/5 dibagi 4. Cara yang pertama harus kalian lakukan adalah mengubah angka 4 atau bilangan asli menjadi pecahan biasa. Nah, 1/3/5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/5 dibagi 4/1. Lalu 8/5 dikali 4/1 dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka didapatkan 8/5 dikali 1/4. Didapatkan 8 dikali 1 per 5 dikali 4. Hasilnya adalah 8/20. 8/20 kita sederhanakan dengan membagi bilangan yang sama, yaitu dibagi dengan angka 4. Maka 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, dan 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Maka hasil
dari soal yang kedua adalah 2/5. Cara yang kedua, 8/5 dibagi 4/1. 8/5 dikali 1/4. Angka 8 dan 4 bisa kita coret atau dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi dengan angka 4. Maka 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, dan 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Sehingga didapatkan 2 dikali 1 per 5 dikali 1. Sama dengan 2/5. Sampai sini apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. 2,75 dibagi 0,25. Langkah yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. (2,75) kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 275/100. 0,25 juga kita jadikan pecahan biasa, yaitu 25/100. Lalu kita ubah menjadi pembagian 275/100 dibagi 25/100. Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, maka pecahan yang kedua akan dibalik, pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sehingga didapatkan 275/100 dikali 100/25. Angka 100 kita coret dengan bilangan yang sama. Angka 275 juga bisa dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 11 dikali 1 per 1 dikali 1 sama dengan 11. Maka hasil 2,75 dibagi 0,25 adalah 11. Contoh yang keempat. 1,5 dibagi 0,2 dibagi 0,8. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 1,5 dijadikan pecahan biasa menjadi 15/10. 0,2 dijadikan pecahan biasa menjadi 2/10. Lalu 0,8 kita jadikan pecahan biasa menjadi 8/10. Sehingga didapatkan 15/10 dibagi 2/10 dibagi 8/10. Langkah berikutnya adalah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Lalu diikuti dengan pecahan yang kedua dan ketiga dibalik. Artinya pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Seperti ini. 15/10 dikali 10/2 dikali 10/8. Lalu
Ketiga pecahan tersebut bisa kita coret. Misalnya, angka 10 kita coret dengan angka 10 karena bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu adalah 10. Lalu angka 10 lagi bisa kita coret dengan angka 2 karena bisa dibagi dengan angka 2. Sehingga didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Sesudah kalian mencoret, kalian menuliskan kembali hasilnya, yaitu 15 dikali 1 dikali 5 per 1 dikali 1 dikali 8. Hasilnya adalah 75 per 8. 75 per 8 kita jadikan pecahan campuran, yaitu 9, 3 per 8. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. 21 per 4 dibagi 0,5. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 21 per 4 sama dengan 9 per 4. Dan 0,5 sama dengan 5 per 10. Sehingga soal tersebut menjadi 9 per 4 dibagi 5 per 10. Setelah ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah mengubah tanda kali. Seperti ini, 9 per 4 dikali 10 per 5. Ingat, pecahan yang kedua harus dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Di sini kalian bisa mencoret dua bilangan, yaitu adalah bilangan 10 dan bilangan 5. Bisa kita coret karena bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu adalah angka 5. Maka 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, dan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Setelah ini, kalian harus menuliskan kembali pecahan yang sudah sederhana, yaitu didapatkan 9 dikali 2 per 4 dikali 1. Hasilnya adalah 18 per 4. 18 per 4 bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu 42 per 4. 42 per 4 bisa disederhanakan kembali, sehingga hasil akhirnya adalah 41 per 2. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ke-8. 0,75 dibagi 50%. Seperti contoh-contoh sebelumnya, kalian harus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. 0,75 diubah menjadi 75 per 100. 75 per 100 bisa disederhanakan sehingga menghasilkan angka 3 per 4. Lalu, 50% bisa kita ubah menjadi 50 per 100. 50 per 100 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sehingga soal tersebut menjadi 3 per 4 dibagi 1 per 2. Nah, tanda bagi
kita ubah menjadi tanda kali. Lalu pecahan yang kedua dibalik. Artinya pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Seperti ini. 3/4 dikali 2/1. Nah, angka 2 dan angka 4 bisa kita coret dengan membagi bilangan yang sama, yaitu adalah bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, dan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 1 per 2 dikali 1, sama dengan 3/2. Sampai sini hasilnya belum selesai. Kalian harus mengubah dulu menjadi pecahan campuran, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1/2. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Jika kalian sudah paham, Bu Guru punya tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Tugasnya, kalian kerjakan di buku PSPR Matematika. Nah, kalian harus mengerjakannya menggunakan cara. Tugas tersebut ada di buku cetak, halaman 16, bagian latihan 5. Nomor 1 yang kalian kerjakan adalah bagian A, D, dan G. Nomor 2 yang harus kalian kerjakan adalah bagian B, C, dan H. Nomor 3 yang harus kalian kerjakan adalah bagian A, D, E, dan G. Jadi, total tugas kalian ada 10 nomor. Jika kalian sudah selesai, kalian silahkan foto hasil pekerjaan kalian, lalu kirimkan ke WA pribadi saya. Nah, sampai sini ya anak-anak pembelajaran kita. Terima kasih dan selamat belajar untuk kalian semua. Tuhan memberkati.